Halo anak-anak, selamat pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah jika baik-baik saja ya. Nah, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Dengan posisi siap, angkat kedua tangan, tundukkan kepala, berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, alhamdulillah ya, kita sudah berdoa. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini lancar selalu ya. Selanjutnya kita absen terlebih dahulu ya. Yang ibu sebutkan namanya, silahkan angkat tangannya. Yang pertama Alif, hadir. Yang kedua Citra, hadir. Selanjutnya Yafi, hadir. Alhamdulillah anak-anak pada hadir semua ya. Nah, nampaknya kalian pada belum semangat nih. Bagaimana jika kita tepuk semangat terlebih dahulu ya? Jika ibu bilang tepuk semangat satu kali, maka kita tepuk tangan satu kali. Jika ibu bilang tepuk semangat dua kali, maka kita tepuk tangan dua kali, dan seterusnya. Bagaimana, paham anak-anak? Paham ya? Kita coba ya. Tepuk semangat satu kali, tepuk semangat dua kali, tepuk semangat tiga kali, tepuk semangat 4 kali, tepuk semangat 5 kali. Nah, bagaimana? Anak-anak, sudah pada semangat belum? Bagus jika sudah. Anak-anak, kita mulai ya pembelajarannya. Pembelajaran kita pada hari ini akan membahas mengenai norma yang berlaku di masyarakat. Tujuan pembelajaran kita yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian norma dengan benar. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi macam-macam norma yang berlaku di masyarakat. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi aturan yang berlaku di masyarakat dengan benar. Dan yang keempat, siswa dapat menyebutkan contoh dari norma itu sendiri. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu norma? Ayo, siapa yang tahu? Silahkan tunjuk tangan. Iya, benar Citra, norma adalah pedoman. Ayo yang lain. Ya, Yakti, benar, norma adalah petunjuk. Jadi, anak-anak, dapat kita artikan ya, bahwa norma adalah sebagai petunjuk atau pedoman seseorang dalam bertindak atau bertingkah laku di kehidupannya di dalam masyarakat. Nah, anak-anak, ada bermacam-macam norma yang berlaku di masyarakat. Nah, norma yang berlaku di masyarakat ini ada 4. Yang pertama yaitu norma agama. Yang kedua yaitu norma kesusilaan. Yang ketiga yaitu norma kesopanan. Dan yang keempat yaitu norma hukum. Jadi ada 4 norma ya anak-anak. Kan kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada norma agama. Norma agama adalah tatanan hidup masyarakat yang bersumber dari Tuhan. Nah, anak-anak, peraturan hidup ini harus diterima loh oleh setiap manusia, yang berupa larangan-larangan dan perintah-perintah, dan juga ajaran-ajaran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, contoh dari norma agama yaitu menjalankan ibadahnya sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianut. Seperti agama Islam menjalankan ibadah yaitu dengan sholat 5 waktu. Kemudian Kristen menjalankan ibadah setiap hari Sabtu dan Minggu. Nah, yang kedua yaitu norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini berupa aturan hidup yang berhubungan dengan hati nurani manusia. Suara hati nurani ini menuntut manusia untuk melakukan sebuah kebaikan. Contohnya dari norma kesusilaan ini yaitu kita harus berbuat baik terhadap sesama manusia ya anak-anak. Misalkan saja saling berbagi makanan atau saling meminjamkan peralatan sekolah jika ada temannya yang tidak memiliki pena ataupun lupa membawa pena. Nah, itu termasuk ke dalam norma kesusilaan ya anak-anak. Nah, yang ketiga yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang mengatur pergaulan hidup masyarakat. Nah, anak-anak, norma ini bersumber dari tata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan berkelompok
Anak-anak, norma kesopanan ini sering juga disebut sebagai sopan santun atau tata krama dan juga adat istiadat. Kemudian yang terakhir yaitu norma hukum. Norma hukum ini adalah aturan tentang tingkah laku atau pergaulan masyarakat, disusun oleh badan-badan resmi negara dan sifatnya memaksa, sehingga harus kita taati oleh seluruh masyarakat. Apabila kita melanggar norma hukum ini, maka kita akan mendapatkan sanksi, dapat berupa ancaman ataupun hubungan ataupun bisa juga loh kita dimasukkan ke penjara. Anak-anak, itu tadi pembahasan mengenai norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Nah, sekarang anak-anak sudah tahu ya, ada 4 norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Yang pertama, ada norma agama. Yang kedua, ada norma kesusilaan. Yang ketiga, ada norma kesopanan. Dan yang keempat, ada norma hukum. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham? Bagus jika sudah paham. Agar anak-anak lebih memahami mengenai norma yang berlaku di masyarakat ini, Ibu akan memberikan tugas secara berkelompok. Baiklah, Ibu akan membagi anggota kelompoknya ya. Nah, masing-masing kelompok beranggotakan 3 orang. Anggota kelompok berdasarkan nomor urut absen saja ya anak-anak. Jadi kelompok 1 nomor absen 1 sampai 3, kelompok 2 nomor absen 4 sampai 6 dan seterusnya. Nah, silakan anak-anak duduk per kelompok ya. Bagaimana anak-anak? Sudah duduk berkelompok belum? Bagus jika sudah. Nah, sekarang masing-masing perwakilan kelompok silakan ambil lembar tugas sama Ibu ya. Hanya perwakilan saja. Nah, tiap kelompok akan Ibu berikan lembar tugas untuk dikerjakan secara bersama-sama. Nah, apakah kelompok sudah mendapatkan lembar kerjanya? Baiklah, jika sudah mendapatkan lembar kerjanya, sekarang Ibu akan memberitahu cara menyelesaikan tugasnya. Anak-anak bisa lihat ya di lembar tugasnya. Di situ terdapat 4 gambar mengenai norma yang berlaku di masyarakat. Nah, silahkan anak-anak diskusikan bersama anggota kelompoknya, lalu tentukan norma yang sesuai pada gambar. Setelah itu, anak-anak memberikan alasan dan cara penyelesaiannya. Contohnya di sini Ibu memiliki gambar. Nah, apakah ada yang tahu ini gambar apa? Iya, benar. Ini adalah gambar orang mencuri. Nah, anak-anak, mencuri itu termasuk ke dalam norma hukum ya. Karena apabila seseorang mencuri akan mendapatkan sanksi atau hukuman penjara. Kemudian bagaimana solusinya? Solusinya yaitu kita harus menaati peraturan pemerintah mengenai larangan untuk mencuri. Nah, itu tadi ya contoh cara penyelesaiannya. Bagaimana? Apakah anak-anak sudah paham? Bagus jika sudah paham. Baiklah, semuanya sudah paham ya. Ibu akan memberikan waktu selama 15 menit untuk mengerjakan tugas. Nah, anak-anak, untuk menyelesaikan tugasnya, anak-anak bisa melihat informasi tambahan dari buku ya. Kemudian, setelah mendapatkan informasi dari buku dan juga hasil diskusi bersama teman anggota kelompoknya, anak-anak bisa menuliskannya di lembar kerja yang telah Ibu berikan tadi. Di lembar kerja ini anak-anak ya, di sini ya. Nah, silakan anak-anak mengerjakan. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai mengerjakannya? Baik, jika sudah, silahkan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Mulai dari kelompok 1 ya, silahkan kelompok 1 maju ke depan. Alhamdulillah, masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Nah, anak-anak, pada gambar nomor 1 termasuk ke dalam norma kesopanan. Terlihat bahwa di dalam bus terdapat laki-laki yang memiliki fisik sehat duduk di kursi,
Sedangkan terdapat wanita yang sedang hamil, dia berdiri. Nah, norma kesopanan yang seharusnya dilakukan yaitu laki-laki tersebut memberikan kursinya kepada wanita yang sedang hamil. Kemudian pada gambar nomor 2 termasuk ke dalam norma kesusilaan, di mana terlihat bahwa terdapat siswa yang sedang mencontek atau melihat jawaban temannya. Itu termasuk ke dalam norma kesusilaan. Nah, norma kesusilaan yang seharusnya dilakukan yaitu siswa tersebut seharusnya mengikuti atau hati nuraninya, di mana mencontek termasuk kegiatan yang salah. Kemudian pada gambar nomor 3 termasuk ke dalam norma hukum, di mana terlihat bahwa terdapat pengendara motor yang tidak mengenakan helm. Kemudian norma hukum yang seharusnya dilakukan yaitu pengendara sepeda motor tersebut seharusnya mengikuti peraturan pemerintah, di mana pada saat mengendarai sepeda motor harus mengenakan helm. Kemudian pada gambar nomor 4 termasuk ke dalam norma agama. Terlihat bahwa terdapat orang yang saling menghargai dan menghormati sesama agama lain yang telah dianut masing-masing. Nah, itu tadi anak-anak penjelasan dari masing-masing kelompok ya. Penjelasannya sudah sangat baik dan juga benar anak-anak. Nah, sekarang kita telah mempelajari norma-norma yang berlaku di masyarakat. Nah, baiklah anak-anak, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Ibu berterima kasih kepada anak-anak karena telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini bermanfaat untuk anak-anak semua. Nah, kita simpulkan ya bersama-sama pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulannya yaitu ada 4 norma yang berlaku di masyarakat. Yang pertama norma agama, yang kedua norma kesusilaan, yang ketiga norma kesopanan, dan yang keempat yaitu norma hukum. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini telah selesai. Silahkan kalian rapihkan bukunya, dimasukkan ke dalam tas, dan kita siap-siap untuk berdoa. Baik, jika sudah selesai semua, dengan posisi siap, angkat kedua tangan, tundukkan kepala, berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Nah, anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.